Di tengah teriknya panas di Kabupaten Blora, kami melakukan perjalanan ke lokasi yaitu Desa Ngapus Kecamatan Japah, Kabupaten Blora yang ditempuh dengan perjalanan selama 1 jam dari Blora Kota untuk melakukan etnovlog Bodo Kupatan. Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riris Faihatul Hima dengan NIM 45124222064 dari Program Studi Ilmu Lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. Nah, suasana lebaran H+7 dan H+8 seperti hari ini di sebuah desa Ngapus, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora memiliki suatu tradisi yaitu Bodo Kupatan, di mana Bodo Kupatan ini dilakukan setelah acara Idul Fitri, di mana dilaksanakan di H+7 khususnya, yaitu untuk memperingati bodo kecilan seperti itu. Maka dari itu, untuk mengetahui bagaimana sih sistematika dari Bodo Kupatan, saya akan mengajak teman-teman untuk meliput bagaimana proses pembuatan ketupat serta prosesi acara dari Bodo Kupatan dari awal sampai akhir. Untuk itu, mari teman-teman ikuti saya untuk meliput wawancara serta pembuatan dari proses Bodo Kupatan serta ketupatnya sendiri. Let's go! Persiapan awal sebelum melakukan pembuatan ketupat pastinya mempersiapkan bahan, yaitu janur. Untuk masyarakat yang memiliki pohon kelapa sendiri dapat mengambil janur di kebun, sedangkan yang tidak memiliki dapat membeli janur di pasar karena sudah banyak sekali pedagang yang memperjualbelikan janur untuk kebutuhan Bodo Kupatan ini. Baik teman-teman, setelah mencari bahan untuk membuat ketupat yaitu berupa janur, kita akan mewawancarai ibu yang bernama Ibu Kusmini untuk mengetahui bagaimana tradisi dari Bodo Kupatan ini, yaitu mulai asal-usulnya serta cara pembuatannya. Baik Ibu, sebelumnya saya Riris Faihatul Hima dengan NIM 45124222064 dari Program Studi Ilmu Lingkungan Universitas Negeri Semarang. Di sini saya bermaksud untuk mewawancarai Ibu terkait dengan prosesi Bodo Kupatan setelah acara Idul Fitri ini. Sebelumnya mohon maaf apabila mengganggu waktu Ibu karena sudah merepotkan dan mau diwawancarai untuk menyelesaikan tugas saya, yaitu mata kuliah etnosains dan membuat etnovlog untuk penilaian kepada dosen. Sebelumnya untuk Ibu sendiri usianya berapa tahun Ibu? 45 tahun. Iya Mbak. Nah, untuk ininya sendiri Ibu sudah bisa membuat ketupat itu dari umur berapa Bu? Yo, sejak kecil 8 tahun. Ibu dari umur 8 tahun sudah diajarkan oleh orang tua untuk membuat ketupat ini. Bodo Kupatan sendiri ini, apakah Ibu itu sudah dapat mendeskripsikan apa itu Bodo Kupatan setelah acara Idul Fitri? Kalau Bodo Kupatan iku Mbak, ya bodone jarene ya bodone cah cilik. Untuk berarti lebaran untuk anak kecil-kecil. Lebaran untuk almarhum anak kecil-kecil. Nek bodo Idul Fitri pertama itu orang dewasa. Ntar ini kalau udah mateng ketupatnya dicandal-candali ke pintu-pintu. Oh gitu. Tapi kenapa filosofinya untuk anak kecil-kecil Bu? Apakah di zaman dahulu itu untuk anak kecil-kecilnya itu memang suka ketupat atau untuk acara kondangannya itu melibatkan untuk anak-anak seperti itu? Ya mungkin aja, kalau ketupat kan lembek, jadinya anak kecil itu pasti suka. Tapi kalau nasi kan kadang ada yang nggak suka gitu. Oh, sistemnya berarti untuk ketupat ini tuh seperti nasi tum atau bubur seperti itu gitu? Iya. Oke, lalu apakah Ibu tahu sejarah dari Bodo Kupatan itu selain dari untuk dikhususkan untuk anak-anak seperti itu tuh? Apakah dulu itu memang
diwajibkan membuat ketupat setelah Lebaran Idul Fitri atau memang hanya di desa ini saja? Jauh mungkin Mbak, tapi saya juga kurang tahu kan, saya bukan orang tua. Oh, ya. Jadi memang di kebanyakan di seluruh Jawa itu melaksanakan prosesi bodo kupatan ini Bu. Kalau bodo kupatan ini dilaksanakan berapa hari setelah Idul Fitri ya Bu? 8 hari. 8 hari setelah Idul Fitri. Iya, misalnya kalau Idul Fitri hari Minggu, ya hari Minggunya lagi gitu Mbak. Untuk suasana Lebaran ketupat ini sendiri itu apakah sama dengan Lebaran Idul Fitri seperti itu, untuk ada prosesi sholatnya atau hanya kondangan-kondangan setelah ketupat ini jadi saja? Enggak Mbak, kalau bodo kupatan ini ya cuma kondangan doang. Nanti kalau kondangan ya dibawa pulang lagi. Oh, sistemnya seperti itu. Jadi untuk kondangannya biasanya dilaksanakan habis apa itu? Habis maghrib. Habis maghrib itu di masjid seperti itu gitu? Iya, di masjid. Terus untuk suasana perayaan bodo kupatan di sini itu apakah masih alami seperti di zaman dahulu atau memang sudah ada perubahan seperti itu? Ya masih alami seperti dulu Mbak. Kalau dirubah itu kan namanya enggak adat. Ini kan tradisional, memang udah gitunya, nggak boleh dirubah-rubah. Memang sudah pakem dari dulunya seperti itu Ibu? Iya betul Mbak. Lalu, nah ini kan Ibu sedang melaksanakan proses pembuatan ketupat dari janur kelapa. Bahan yang digunakan untuk membuat ketupat ini apakah janur saja atau ada bahan yang lain Bu? Ya kalau ketupat sih janur saja. Untuk lepetnya juga janur. Kan kalau bikin ketupat itu harus ada lepetnya. Untuk bahannya apakah sama seperti nasi seperti itu Bu? Enggak, kalau lepet itu bahannya dari ketan. Tepung ketan. Enggak, ya ketan Mbak. Ketan sama kelapa. Oh, ngoten. Berarti cita rasanya itu lebih ke gurih atau manis seperti itu? Gurih, asin. Berarti ada perbedaan antara ketupat yang memang rasanya hambar dan lepet ini yang gurih seperti itu ya Bu. Iya. Lalu untuk pemilihan janurnya sendiri Bu, apakah ada ciri khusus untuk pemilihan janurnya ini? Apakah memang warnanya yang putih ini itu menandakan kalau janurnya masih muda ya Bu? Iya, harusnya kalau bikin ketupat ya janurnya yang muda. Ntar kalau daunnya yang tua jadi ketupatnya warnanya hijau. Oh, berarti untuk pemilihan janur sendiri itu juga mempengaruhi ketupat setelah perebusan seperti itu Ibu? Iya Mbak, kalau janurnya hijau kan keras juga, mudah robek. Berarti untuk proses penganyamannya juga memudahkan apabila janur yang masih muda. Oh, okay. Apakah Ibu tuh dapat mengajari saya untuk membuat ketupat? Dilihat seperti dari tadi Ibu kan sudah menganyam ketupat itu lebih dari 3 biji. Terus apakah Ibu dapat mengajari saya untuk membuat ketupat ini? Emangnya Mbak belum bisa? Sudah bisa Bu, tapi kan nanti apakah cara saya itu sudah benar seperti yang Ibu lakukan atau memang salah? Semisal nanti ada salahnya, mohon dikoreksi Ibu. Oh iya boleh. Terus untuk ini saya mau bertanya Bu, kenapa yang ini dan ini itu berbeda? Ini ada 2 gradasi warna, sedangkan yang ini tuh cuma 1 warna saja. Kalau ini yang putih itu biasa-biasa Mbak, tapi kalau yang ini dibikin gini itu almarhum anak kecil itu biar pada suka gitu. Ini yang buat cantolan di pintu. Oh, berarti memang adanya inovasi itu untuk membuat anak-anak itu lebih senang karena ketupatnya beragam seperti itu Ibu. Iya Mbak. Oke, lalu untuk proses memasak ketupat ini tuh prosesnya dari perebusannya, lalu pembuatan, maksudnya dari perebusannya saja itu memerlukan berapa lama tuh waktunya Bu? Kurang lebih kalau merebus itu 4 jam. 4 jam. Itu dengan api sedang atau kecil seperti itu Bu? Apinya harus besar dulu, ntar kalau udah mendidih baru agak kecil.
Kenapa dilakukan seperti itu, Bu? Ya karena tujuannya itu kupatnya biar nggak terlalu keras atau lembek. Agar pas gitu. Berarti memang ada teknik khusus dalam perebusan agar ketupatnya itu pulen, Pulen, nggak cepat basi. Untuk proses pengisiannya kan dari sini ya, Bu. Mungkin apakah Pengisiannya dari sini? ini ditekan gini. Ya, nanti baru diisi sama Diisi beras. sama segini, Mbak. Oh, berarti untuk Kalau segini pengisiannya itu kurang, tidak ntar full. jadi lembek. Enggak, kalau full ya kekerasan. Oh, makan. Jadinya malah kayak beras biasa. Beras nasi Kayak nasi biasa. Oh, gitu. Tadi kan setelah proses perebusan dan ketupatnya sudah jadi, terus di ketupat yang sudah jadi itu kan dicentelkan di pintu-pintu rumah. Nah, itu tuh maksud dari proses pencentelan di pintu-pintu rumah itu untuk apa? Ya untuk itu, untuk buat anak-anak yang alam-alam itu. Memang dalam buat kupatan ini tuh Iya, itu diberikan kepada anak-anak. kalau lebaran pertama Idul Fitri pun kalau di desa di Jawa itu namanya bodo gede. Bodo gede itu bodonya buat anak-anak dewasa, orang dewasa. Kalau ini namanya bodo kecil. Bodo kecil buat anak-anak kecil-kecil. Anak-anak yang memang sudah tidak ada seperti itu. Ntar kalau anak kecil yang udah meninggal, terus orang tuanya anak kecil juga meninggal juga, itu ya tinggal masuk di rumah-rumah orang itu katanya. Oh, makan. Jadi Ikut makan di rumah orang-orang. makanya Harus tiap orang itu harus diharuskan pintunya dicendelin ketupat gini. oh, makan. Jadi itu adalah salah satu filosofi dari pencentelan dari ketupat ini. Saya ada mendengar mitos lagi itu katanya kalau orang mau menikah tapi belum bisa membuat ketupat itu tidak diperbolehkan. Enggak, Oh, enggak, itu hanya mitos gitu. mitos. Oh, okay. Terus apakah tapi dengan sisi ilmiahnya mengapa mitos itu dibuat seperti itu, Bu? Apakah karena Ya mungkin aja besok kalau buat lagi biar yang nggak bisa belum bisa itu biar cepat latihan. Kalau udah latihan udah bisa kan bisa bantu orang tua. Berarti itu hanya mitos gitu, Bu. Berarti untuk saat ini tuh masih banyak orang-orang yang belum bisa membuat ketupat tapi sudah menikah itu banyak itu. Banyak, ada yang udah punya buyut, udah punya cucu juga belum bisa. Oh, berarti itu memang tantangan yang masih bisa dibantahkan karena hanya mitos saja gitu, Ibu. Iya, Mbak. Iya, terus untuk harapan ke depannya gitu, apakah dalam perayaan lebaran ketupat ini ada tadi kan sudah tidak ada perubahan dari sekarang karena sudah ada pakemnya sendiri, ngoten. Lalu apakah janur ini tuh dapat digantikan karena di zaman sekarang kan marak seperti plastik gitu. Apakah menurut Ibu itu dapat digantikan dengan plastik apabila janurnya sudah tidak ada seperti itu, Bu? Ya nggak bisa, Mbak, kalau nggak ada janur ya tetap harus cari. Oh, ngoten Ibu. Berarti memang Kalau serengkeng kepeteknya ya pakai daun pisang lah, mungkin bikin lontong. Oh, ngoten. Jadi memang benar-benar tidak membenarkan untuk membuat ketupat dari plastik seperti itu, Ibu. Iya. Caranya masyarakat itu menjaga tradisi ini agar janur itu tetap ada gitu bagaimana, Bu? Apakah mereka menanam pohon kelapa sendiri atau memang ada suplai kelapa dari luar berarti? Iya, ambilnya dari luar. Kalau di desa-desa udah nggak ada, Mbak. Harapan kedepannya mungkin anak-anak muda itu di zaman Gen Z sekarang kan tradisi memang sudah dilupakan seperti itu. Nah, apakah harapan dari Ibu agar budaya kupatan ini tuh tetap lestari gitu? Iya, mungkin ya harus dilestarikan, nggak boleh dihilangin. Berarti untuk anak-anak muda memang harus mulai belajar membuat ketupat ini, Bu. Iya, Mbak. Saya sebagai mahasiswa dari ilmu lingkungan kan mengaitkan prosesi budaya kupatan ini itu dengan kearifan lokal yang ada di lingkungan. Nah, maka dari itu bagaimana tradisi
ke ketupat ini menilai aspek di lingkungannya, apakah sampah atau limbah dari janur ini tuh dimanfaatkan untuk apa setelah ketupatnya dimakan seperti itu. Mungkin di dunia ini Mbak yang bikin buat tusuk, bikin tape atau bikin serap-serap. Oh, berarti memang masih bisa dimanfaatkan lagi. Iya, dikasihkan ke sapi. Oh, jadi masih bisa digunakan untuk pakan ternak seperti itu ya. Jadi tidak membuang limbah sama sekali untuk bodo kupatan ini, sehingga bodo kupatan ini tuh juga bisa dinilai sebagai bodo yang ramah lingkungan seperti itu. Betul Mbak. Kalau air rebusan ketupat itu bisa dibuat nyongor itu ternak sapinya, karena ada kandungan dari berasnya itu beras tadi, yang larut yang sudah larut itu tadi itu. Iya. Oke, berarti memang banyak manfaatnya untuk bodo kupatan ini sendiri. Jadi teman-teman, saya telah wawancara dengan Ibu Kusmini terkait dengan pembuatan ketupat ini, dan besok akan dilakukan proses perebusan agar mendapatkan ketupat yang baik. Nah, mungkin selama proses wawancara tadi saya juga sudah belajar untuk membuat ketupat. Sebenarnya saya sudah bisa, namun di sini saya ingin mendapatkan koreksi dari Ibu Kusmini terkait ketupat yang saya buat itu apakah sudah benar atau belum. Mohon maaf Ibu, ini apakah sesuai dengan ketupat yang dibuat atau tidak? Iya Mbak, ini udah bagus Mbak. Pengisian beras ke dalam ketupat tidak penuh, hanya sekitar 1/3 volume saja. Hal ini penting karena beras akan mengembang selama glutinasi dan perlu ruang untuk itu. Pengikatan di sini bertujuan untuk mempermudah pengangkatan pada saat proses perebusan. Teman-teman, di sini kita sedang melakukan prosesi dari perebusan ketupat agar mendapatkan ketupat yang pulen dan enak seperti ini. Niki proses nopo gitu. Mantoni Mbak. Mantoni niku Pertama supaya nanti ketupatnya bisa lembut. oh berarti penyiraman ini tuh digunakan pada air yang sudah hangat ya Bu? Iya, dan cepat lembut lagi. Ini setelah berapa jam ya Bu? 1 jam. 1 jam. Nanti ada proses selama 4 jam. 3 jam lagi berarti. Nah ini setelah 4 jam ini udah matang ya Bu? Iya Mbak, ini sudah proses pengentasan. Terus bentar diikat-ikat 3 atau 2. Nah ini teman-teman, di sini ternyata perebusan untuk ketupat dengan lepet dan lopes itu dijadikan menjadi satu. Hal ini bertujuan untuk proses perebusan itu agar tidak lama seperti itu. Nah ini hasil dari perebusan ketupat yang telah dibuat oleh Ibu Kusmini semalam, dan hasilnya terlihat sangat bagus. Untuk isinya juga sudah pas seperti ini teman-teman. Nah ini nanti akan dilakukan penalian ulang, yaitu dengan lepet 1 dan ketupat 2 ditaruh di setiap pintu-pintu yang ada di rumah ini untuk sesembahan kepada leluhur kita. Menggantungan ketupat di setiap pintu rumah ini dipercaya masyarakat di Sangapus untuk menghormati almarhum anak kecil yang sudah meninggal. Di akhir acara, prosesi dari bodo kupatan merupakan kondangan bersama yang dilakukan oleh bapak-bapak serta anak-anak di Masjid Nurul Huda. Hal ini dilakukan pada saat ba'da maghrib yang bertujuan untuk meningkatkan silaturahmi satu sama lain. Sesi sudah selesai semua dan ketupat sudah dimakan, maka limbah dari janur kelapa ini akan dimakankan untuk ternak mereka. Hal ini bertujuan untuk mengurangi sampah limbah organik. Pemilihan janur kelapa muda sebagai tempat untuk ketupat. Secara biologis, janur memiliki struktur serat yang lentur dan tidak berserat kasar. Hal ini karena kandungan selulosa dan lignin belum berkembang penuh. Dengan kadar air yang tinggi dan serat halus, janur bisa dilipat, dibentuk, bahkan direbus dalam suhu yang tinggi tanpa mudah robek. Hal inilah menjadi alasan ilmiah kenapa janur digunakan untuk pembuatan ketupat.
Proses penganyaman ketupat dibuat rapat dengan sedikit saja rongga. Tujuannya bukan hanya estetika, namun juga termodinamika. Anyaman yang rapat mencegah beras keluar saat direbus, sekaligus mengatur aliran panas dan uap air masuk secara merata dari semua sisi. Hal ini menciptakan kondisi pemasukan yang konsisten. Pengisian beras pada ketupat hanya sepertiga bagian saja. Hal ini dikarenakan selama perebusan beras menyerap air dan mengembang akibat gelatinasi. Secara kimia, gelatinasi terjadi ketika air panas mengembus granula pati, menyebabkan molekul amilosa dan amilopektin melepaskan ikatannya lalu membentuk gel. Apabila ketupat diisi penuh, tidak ada ruang ekspansi. Akibatnya, ketupat akan pecah jika terlalu padat dan tidak matang secara merata. Pada proses perebusan ketupat terjadi perubahan suhu dari air dingin ke air hangat atau mendidih. Konduksi panas terjadi dari air ke janur lalu ke beras. Difusi air ini melalui serat janur memungkinkan beras menyerap cairan tanpa kehilangan bentuk. Sehingga reaksi gelatinasi pati terjadi ketika suhu mencapai sekitar 70-80 derajat Celcius. Hal ini membuat butiran beras lunak dan saling melekat sehingga menghasilkan ketupat yang pulen. Selain itu, proses Montoni yang merupakan penyiraman ketupat setiap 1 jam sekali bertujuan untuk menjaga temperatur perebusan tetap stabil. Selama perebusan kurang lebih 3-4 jam, penyiraman dengan air panas setiap 1 jam membantu menjaga suhu tetap mendekati titik didih sekitar 100 derajat Celcius. Selain itu, dapat mencegah pengeringan permukaan, menjaga tekstur dan kepadatan nasi, serta mengganti air yang menguap. Penggantungan ketupat pada pintu rumah merupakan pendinginan alami secara fisika. Apabila pintu rumah tradisional biasanya jadi titik sirkulasi udara terbaik, penggantung ketupat di sana membantu proses evaporasi menghilangkan sisa uap panas dari dalam janur. Lalu secara biokimia, saat ketupat mendingin perlahan terjadi proses retrogradasi pati. Amilosa yang telah larut akan membentuk ulang struktur kristal yang lebih stabil. Proses inilah yang membuat ketupat jadi lebih kenyal dan padat saat dipotong. Rekonstruksi terkait mitos apabila seseorang belum bisa membuat ketupat tidak boleh menikah merupakan sebagai simbol kematangan emosional dalam keterampilan rumah tangga. Hal ini, orang yang belum bisa membuat ketupat dianggap belum cukup sabar, cermat, atau telaten, sehingga menurunkan kualitas yang diharapkan dimiliki oleh pasangan yang matang. Lalu, ketidakmampuan membuat ketupat disimbolkan sebagai belum siap mengelola tanggung jawab rumah tangga, seperti menyiapkan makanan, merawat keluarga, dan menjalani peran sebagai suami istri. Lalu, membuat ketupat dapat dilihat sebagai belum paham nilai-nilai sosial, simbolik, dan spiritual dalam membangun hubungan, termasuk dalam pernikahan. Baiklah teman-teman, berikut merupakan hasil dari wawancara